Sobat One Pride, saya Max Metino, saya sudah ditemani Billy Pasulatan dan Gideon Manurung. One Pride Fight Night 65, Sabtu tanggal 3 Desember, sudah sebentar lagi ya. Mereka berdua akan berhadapan, saling baku hantam, baku pukul, baku kunci, bangku semuanya ya di sini. Oh, luar biasa. Gimana? Sehat? Sehat. Sam? Wah, ini sang champion, ada kontender di sini ya. Nah, kita udah tahu bahwa Billy, champion kita ini, Gideon, dia sudah mendapatkan sabuk abadi. Tandanya Billy ini memiliki defense yang cukup baik karena lawan-lawan dia memang sudah terbukti berhasil dikalahkan. Tentunya ini akan menjadi sebuah pertimbangan ya buat Gideon bahwa rekor yang dimiliki Billy Pasulatan ini nggak main-main. Semua lawan terhebat di kelas strawweight, hampir semuanya sudah disikat sama dia. Kali ini Gideon akan menghadapi hari Sabtu. Apa yang ada di benak Gideon untuk pertarungan Sabtu nanti? Ya, di benak saya pasti juara. Itu aja sih, Bro. Juara. Iya. Nah, kita kan tadi lihat ya, pada saat kita tadi sempat mereview video antara Billy waktu lawan Brando. Ya, di situ apa yang Gideon lihat ya dari segi kelemahannya ataupun kekuatan dia? Dari kelemahan dulu deh. Dari kelemahannya Iya. yang saya lihat sih lebih terburu-buru aja sih. Wah, sama ngomongnya sama Rustam. Sama nih ngomongnya sama Rustam. Ini karena udah ngelihat videonya Rustam apa emang karena ngelihat dari Karena- yang tadi review Karena tadi? lihat yang barusan. Oh gitu, mainnya terburu-buru. Kalau dulu terburu-buru. Rustam bilang dia kayak apa? Gerasa-gerusuk. Kerasa-gerusuk kayak ibu-ibu mau buru-buru belanja ke pasar katanya. Iya. Ya. Nah, oke. Oke. Dia begitu. Kalau geser nanti pegang saya aja nggak apa-apa. Siap. Ya. Oke, jadi dia terburu-buru Iya. ya mainnya. Nah, dari kelemahan itu artinya ada yang bisa dimanfaatkan oleh Gideon dong. Coba bisa ceritain nggak gimana? Ya kayak dari segi pukulan ya kan, kayak dia terlalu nafsu ya, Prof ya kan, tanpa melihat akurasi itu aja sih. Oh. Nah, ya dan bisa membahayakan dia, Prof. Oh, ngomongnya ke saya aja nih, ke dia aja nih. Nah, ini orangnya nih ada di sini nih. Ya itu aja sih. Coba gimana? Sampaikan dong langsung ke dia. Ya untuk ya itu aja sih, terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru, nggak mengukur akurasi pukulan atau tendangan, juga terlalu nafsu. Itu sih yang terlihat dari saya, dari kacamata saya. Iya. Nah, Oke. Ya, Tapi gimana? itu kan dulu, Iya. udah lama sekali. Iya saya tahu, tapi kan kita nggak tahu kan, siapa tahu kan apa juga kan ya. terulang lagi gitu kan. Oh gitu, terulang lagi ya. Bisa dibikin, gimana caranya bikin dia? Bisa tuh? aja sih. Mancing emosinya atau Mancing. gimana? Ya pokoknya bisa dari mancing emosi, bisa bikin dia kayak dari kewalahan melawan saya gitu, Prof, gitu kan. Itu aja. Selebihnya nanti ya adalah nggak semuanya harus kubuka di sini gitu, Prof. Oke. Nah, tadi kita sempat bahas kelemahan dari Billy ya. Sekarang Billy, tadi kita juga nonton nih. Kita juga Iya. nonton waktu dia lawan Rustam. Benar kan? Cepet banget ya. Iya, cepet. Gimana komennya mengenai kelemahan dia lah? Kelemahan Iya. dia dulu. Kalau berbicara kelemahan, yang pasti sudah saya kantongin sebagian. Dan itu akan saya nanti coba untuk hari Sabtu nanti. Saya akan masuk ke bagian kelemahannya itu. Tapi ya sedikit koreksi dari saya, Gideon harus banyak berlatih sih. Kalau Terutama dari apanya? strikingnya, saya rasa dia terlalu takut untuk adu striking dengan Rustam. Dan yang kelemahannya berikut, mungkin agak panik ya kalau sudah bukan di zonanya dia udah agak panik gitu. Dan ya nanti kita lihat seperti apa, karena ini MMA, jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi untuk kelemahannya dia terlalu panik, dan
sangat takut ya untuk jual beli pukulan misalnya. Jual beli pukulan takut. Iya. Takut. Gimana gitu? Kalau itu Lu sih, dibilang takut jual kalau beli pukulan. Prof melihat dari segi pertandingan saya, mungkin pertandingan sama Brando ataupun sama Charles Cebu, Nah. kayaknya spektakuler sih. Iya, bener juga sih, Billy. Bener juga ya, waktu yang sama Charles Cebu sih. Belum lagi yang sama Ahmad Muhaimin ya, dia mencoba kuncian berapa kali, kena pukulan, counter pukulan terus. Dia mau ini antisipasi takedown semua saya lakukan. Jadi omongan yang tadi ini gimana? Mungkin dia lagi halu ku. Gimana Beda. pendapatnya Bill? Ya. Lu dibilang lagi halu lu? Kan kalau misalnya sama Brando, sama Rustam, mereka kan korban saya juga. Oh, Tapi saya belum kan. Iya, selanjutnya. Belum. Itu belum tentu. Iya. Itu belum tentu. Jadi kalau bicara Ahmad Muhaimin nggak selevel sama saya. Wih, Jauh. jauh ya. Tapi kan belum ketemu juga kan? Belum. Tapi dari peta kekuatan yang saya lihat, belum sih. Masih jauh sekali lah. Jauh sekali. Siap. Oke, jadi di sini kan tadi dibilang artinya bahwa analisa dari Billy tadi dibilang nggak akurat dong tadi. Nah, gimana analisa dari Billy tadi? Seperti yang saya bilang tadi, Prof, dia sepertinya masih halus sih untuk mencatat rekornya seorang Jaguar Porsche gimana ya. Woy. Perjalanan di One Pride itu dan track rekornya gimana gitu. Itu sih. Ya, oke. Jadi di sini sebenarnya ada strategi khusus yang sudah saya siapkan buat dia. Di sisi kelemahannya itu, ya seorang fighter itu selain harus cerdas dalam berlatih ya, dia harus cerdas juga di arena. Jadi oke. kita memakai ya IT Maksudnya dia nggak fight-nya cerdas kita. gitu? Ya, kadang bisa seperti itu. Contohnya apa yang mana tadi? Ya tadi itu kan Apa itu? Itu apa? Terburu-buru juga apa enggak iya, itu tadi? dia kayaknya Dia kan melakukan kepanikan. takedown tadi ya? Iya, Takedown panik, kan? sangat panik ya dengan Rustam sehingga dia mengambil keputusan yang salah. Heeh. Dia main ke bawah, sedangkan Rustam ya kuncinya sangat bagus ya, rapat terus itu. Karena terbukti juga saya melawan Rustam, saya dihadapkan dengan posisi yang sama seperti dia. Tetapi Rustam tidak berdaya. Artinya di sini dari Billy menyimpulkan bahwa groundnya dia kurang. Ya bisa dibilang kurang, harus banyak belajar, strikingnya juga harus ya diperbaiki lah. Gimana? Gitu Ya kita lihat aja nanti di oktagon gimana. Lu dibilang groundnya kurang, terburu-buru. Ya mungkin itu Berarti dari sudut kacamata dia. Prof. Ya kok ya terserah dia kan, Prof kan. Intinya saya berlatih untuk lebih bagus lagi, apalagi menuju title fight ini, Prof. Bukan main-main bagi saya. Tentunya banyak dedikasi yang saya lakukan ke situ, banyak pengorbanan yang saya lakukan, Prof. Tentunya persiapan ini udah sangat lah sama saya. Gimana Bill? Dia bilang Kalau udah bicara sangat-sangat. pengorbanan, semua juga butuh pengorbanan. Ya, belajar dari pengalaman saya. Untuk sampai ke puncak tertinggi ini, kamu pikir cuma makan tidur? Enggak kan? Cuman berdoa nggak latihan, atau cuman latihan nggak berdoa. Pasti semua dilakukan lah. Berkorban demi keluarga, berkorban banyak hal lah intinya. Jadi, sebagaimana kamu bilang pengorbananmu sudah besar, pengorbananku juga lebih besar karena sudah sampai pada titik ini. Seperti itu. Oke. Nah, kita juga mau bahas banyak yang kita mau bahas ya. Menurut Billy dulu deh, pukulannya dia gimana? Pukulannya acak-acakan kayak Acak-acakan. kayak ayam lagi nyakar mau nyari cacing di tanah jadi. Oke. Artinya nggak ada pola maksudnya? Iya, secara itu sih ya dia cuma mengandalkan ya kamu pukul saya pukul. Hajar aja. Brawl hajar aja ya? Ya, hajar Block aja. fight brawling aja ya? Tapi nggak terarah gitu. Nggak terarah. Iya. Yuk, tanggapan lu gimana? Gitu. Tanggapan dari Gimana Gideon? ya? Menurut saya sih sejauh ini pukulan saya udah kayak akurat banget sih, Akurat Prof. ya? Ya. Buktinya
Brando juga lecek juga mukanya sama aku. Ibu juga keluar kecap manis dari hidungnya. Tapi kan nggak dibuat tidur. Hah? Tapi kan nggak dibuat tidur. nggak dibuat Oke, tapi nggak buat tidur. Tapi kayak ini kan tidur juga kan sama Muhaimin sama gue. Beda. Iya. Saya sudah bilang tadi Ahmad Muhaimin itu levelnya di bawah jauh Lu saya. belum diketemukan sama Ahmad Muhaimin aja lu udah ngeremehin orang. Bukan Gimana sih lu, meremehkan. Cem? Tapi Bukan lu, meremehkan. Cem. Kamu Gimana sih? itu ngomongnya gini, berbicara peta kekuatan, bukan berbicara soal Emang lu ngeremehin. Tuhan bisa mengukur peta kekuatan seseorang, bro? Nggak usah bawa Aduh, Tuhan, iya. bro. Karena Kita nggak gini. masalah bawa Tuhan, bro. Iya, Nggak betul, masalah. betul. Ah. Tapi intinya gini, sebagaimana kamu bicara, kamu optimis, kamu menang. Kamu juga kalau saya bawa ke hal yang pertanyaan kamu Ya kalau kayak sama, gitu, bro, semua orang pun anak bocah pun pasti ngomong kayak gitu, bro. Itu aja sih. intinya kamu Ya. bicara Lu ngomong gitu, gue juga pasti ngomong gitu, bro. Itu aja. susah diajak ngobrol nih. Susahnya di mana, Prof? Coba. Susahnya, ya sudahlah. Intinya gini aja. Hari Sabtu nanti kamu itu sudah ada di list korban saya selanjutnya. Jadi siap-siap aja. Itu kan dari optimis lu. Iya, emang harus optimis, Nah. bro. Tapi kan kalau untuk dari optimis saya, opsi saya berbeda lagi, Iya, bro. beda karena kamu kan Ah. lawan saya. Jadi Ah. berbeda. Dan lu akan tambah menjadi 7-1, bro. Enggak lah, beda. Kamu itu yang jadi 6-2. Kita lihat aja nanti. Nanti 7-1. jadi 10-2. Jauh. Oke, gini ya. Sekarang tadi kita bahas tentang pukulan dia kan. Nah, sekarang gimana pukulannya Billy? Seperti yang kayak berenang sih. Berenang? Nggak berarah. Enggak, emang bener ada ya dia mukul Ada, berenang? ada. Hah? Ada. Waktu mukul lagi Waktu kapan? lawan sama si itu. Si apa sih? Yang Ada tapi ya. kalau nggak debut dia pertama lawan siapa sih itu? Oh, man. Debut. Iya. Kamu bilang debut saya Debut lo lawan si kok apa sih? bicaranya jauh sekali ya. Jangan bicara debut, bro. Debut itu kan saya sudah bilang tadi waktu bicara Iya sih, sama Prof. harusnya. Ya kan nggak Iya, iya. masalah aku bahas ke situ. Oh iya, ya boleh juga sih, benar, boleh juga. Benar, boleh juga. Nah, Nggak habis gini. pikir gua sampai debut di ngomongin ke sini. Waduh. Ya kan Nggak- kita nggak ya masuk namanya pun akal. kalau fight itu kan kita review pertandingan lu, berapa kali lu fight dari mulai lu debut sampai lu menjadi champion 5 kali, bro. Ya kita lihat dari nol dulu, baru Ya, kita ya, ngelihat ke atasnya, bro. Oke, Ya, siap, ya siap. contoh kecilnya itu Apa saya. nggak lihat lagi fight saya nanti dengan kamu? Iya, Kamu pasti udah- lihat lah, nanti pasti ada bintang-bintang nanti di kepala kau itu nanti. Oke. Ya. Nanti kamu kasih bintang, saya Iya. kasih matahari di atas Oh, kepala. iya. Kalau bintang itu kan kiu katanya. Pintar ngelawak juga dia. Ternyata dia pintar ngelawak ya, selain fighter, bakatnya ngelawak juga. Ya, harus multi talent lah. Iya, Harus toh. Siap, Bisa siap. fight, bisa menghibur, itu Iya. aja. entertain banget. Yoi. Oke. Hari bakso deh. Nah, gini, tadi kita bahas tentang pukulan masing-masing ya. Sekarang kita bahas juga tentang tendangan. Tendangan dia gimana? Wah, ya serangan-serangan striking dia. Nggak ada yang mematikan, biasa aja. Nanti kita lihat aja. Iya. Karena Serangannya- kelemahan Dia karateka loh. karena Karateka kelemahan juga. lo udah gue kantongi, bro. Udah. Lo gue kantongin sini jauh. Nah, Bocor tuh kantongnya itu, bocor Enggak, pasti. bro. Ini buktinya ini ada Intinya gini, enggak. intinya gini. udah pelajari belum Iya. tendangannya si ini? Tendangannya Efektif nggak gitu? Atau tidak ada yang full power, tidak ada yang nggak ada yang full power? Mau ngerasain sekarang, Bid? Oh, bisa. Yang penting adu tendang ya. Iya. Oh, oke. Mau sekarang pun bisa. Yang Oke, penting nanti. ini ada wasit jurinya, Iya. tinggal lihat siapa Nanti kita penendang simpan. terbaik. Nanti Iya, simpan besok. aja ya. Sabtu ya buat Sabtu. Siap, siap. Sekarang kita mulut aja dulu. Takutnya Iya, dia kita cedera ngobrol. pula hari ini, Prof. Itu Iya, aja jangan nggak lah. tahan gitu. Mesti disaksikan selama seluruh Indonesia, dan Indonesia seluruh ya. dunia ya. Siap. Begitu. Nanti lihat siapa penendang terbaik di One Pride. Oh. Nah, ini gini, sekarang kita udah bahas tendangan ini Gideon tadi ya. Nah, Gideon sendiri gini, tendangan dia kan gokil kan. Gue akui sih kalau untuk dari power oke lah.
Power. dari Akurasi power. gimana? Dia kan lo lihat tendangan ekor naga yang dibilang itu jadi viral ya. Ya kalau Pada untuk saat bikin tendangan KO. ekor naga itu saya juga bisa bikin gitu, Prof. Bikin ke ini maksudnya. bikin tendangan kayak gitu bisa. Bikin Bikin ke Billy juga bisa. ke Billy. Iya. Oh. Masalahnya itu kan kalau untuk tendangan kayak gitu, kalau lagi segar-segarnya orang dibuat kayak gitu, Prof. Ya, orang pasti defense, orang fighter kan bukan goblok ibaratnya. Maaf, sorry ya, Iya. aku ngomong gitu. Ya maksudnya bukan buruk-buruk amat kalau orang pasti udah pelajari mana yang sering dilontarkan dia tendangan dia, mau tendangan speeding back dia. Orang udah pasti pelajarin lah. Udah siap berarti Udah ya? siap banget, Prof, Udah siap ini. katanya. Ya udah. Iya. Jadi sama-sama kita belajar, nanti kamu akan rasakan tendangan apa seperti Siap. hari Sabtu nanti. Nanti kamu akan rasa. Ya, Ya, lo juga nanti pasti merasakan yang namanya tendangan Jaguar Porsche. Wih. Mau itu low kick, mau itu high kick, mau itu middle kick, atau itu push kick. Lo lihat aja. Jaguar nendang kayak gimana sih? Kalau Bruce Lee kan udah ketahuan tendangannya seperti apa. Ya masalahnya kalau lu bilang Bruce Lee, yang saya tahu itu Bruce Lee itu lebih ke stand up fighting ya. Tapi Oke. rada-rada sekarang ini lu Nah, ini tunggu main bentar. Ini juga bawah. sebentar ya. Ya. Sebentar Mas Adnan. Nah, gini. Nah, Dan lagi lu seru nih. bilang Ya, nggak apa-apa. dan lu bilang juga lu lo lontarin tadi aku nggak siap baku fight, baku pukul gitu. Buktinya aku sama Charles baku pukul itu sampai berdarah-darah. Iya memang iya sama Brando. Sama Brando gimana lagi? Maksudnya Gideon dia nggak berani adu pukul sama Rustam, maunya main Ya bawah. sama Rustam, kalau sama Rustam itu kan memang maksudnya- momentumnya untuk nge-shoot aja. Ya kita kan kalau ngambil momentum ya kita shoot. Bukan, maksudnya waktu Billy lawan kemarin Rustam. Iya, itu kan kita lakonin dari Billy striking. main takedown kan. Ah. Karena pukulan Rustam juga cukup tajam kan. Ya. Maksudnya Billy strikingnya kurang gitu maksudnya Gideon. Ya Pukulannya bisa, kurang. ya bisa, ya kalau menurutku sih strikingnya masih jauh lah di bawah saya. Itu aja sih, Jauh. masih jauh. Tapi kalau untuk tendangan ya oke lah, power oke. Tapi kalau oke. untuk akurasi masih kurang. Akurasi kurang. Akurasi kurang. Gimana kurang? Brando tidur. Ya itu si Brando karena lagi silap aja itu. Oke, nah sekarang mau bahas dikit nih ya. Sebelum kita tutup nih pembicaraan untuk ground fighting dan grapplingnya, ya. Bagaimana? Ya, banyak belajar lagi lah, banyak Secara banyak skill latihan, banyakin inilah berlatih. Kalau untuk ground mah paling ya cepat banget saya selesaikan kalau dia Cepat main banget. ke ground. Ya jadi Striking pun sama sih kayaknya. mengenai kunciannya, cekikannya ataupun Biasa aja. ground controlnya. Kemarin saja kan waktu terakhir saya lihat dia sama Charles Charles kan ya mau dibandingkan dengan saya untuk ground ya beda lah. Tapi kalau ditemukan Charles mungkin kurasa lu kewalahan juga, bro. Jangan Charles, kamu aja dulu. Iya, kita kan udah di depan mata, bro. Iya. Iya. Kamu Iya, kita kita kan dulu next. Oke. Daftar yang selanjutnya mungkin ya Charles gitu. Gimana ground fightingnya si Billy waktu Gideon mereview pertandingan dia? Kalau ground fight-nya sekarang sih lagi berkembang-kembangnya, bro. Oh, dia lagi bagus-bagusnya nih. bagus-bagusnya. Wah, diakuin loh. Ya. Diakuin. Aku itu, Diakuin bro. ya. Dan Ini, wih, ini apakah ini artinya adalah Gideon akan nggak mau melayani main bawahnya Billy? kalau untuk Karena udah ada statement mengakui. kan mengakui belum tentu ibaratnya kita ciut atau mundur. Udah bro. siap berarti ya ke udah bawah siap juga? banget, bro. Udah siap banget. Kalau dia mau ngajak bawa, ayo. Karena saya persiapan terus, bro. Dia persiapan groundnya sadis loh. Belum ada apa-apanya tuh. Belum bro. ada apa-apanya? Janganlah Prof. Lihat aja nanti, Prof. Takut-takutin, bukan. Saya juga tetap salut lah sama kawan Siapa yang kita takut? satu ini.
Enggak, saya kan di cuma titik ini aku nggak pernah Cuman takut sama orang, bro. Ingetin sama Prof jangan terlalu inilah sama kamu. Iya, tapi kalau bahasa lu tadi nakut-nakutin gitu. Ya, bisa dibilang kan Emang gue bencong, bro. bisa dibilang kan kayak gitu. Iya. Nanti Jadi lu oke. bilang gue bencong gitu. dia Maksudmu ngomong dari A ya. sampai ke Z. Ya iyalah. Ya kita ngomong yang terang-terang aja lah, bro. Enggak, bro. Aduh, gimana sih sulitnya bicara sama Gimana, dia? bro, Cem? Saya kayaknya saya harus Nanti ambil aja posisi nanti. dulu. Nah, oke. Nah, dari Billy dulu deh. Berapa round? Dengan apa finishnya? Kayaknya 1 round dengan ya entah pukulan atau tendangan. Oh. Atau Gimana tanggapan lu? 1 round ya. Tanggapannya ya, tanggapan Kita dari lihat Gideon. aja, bro. Kalau aku sih secepatnya, kalau bisa secepatnya itu aja. Tapi kalau memang berjalannya waktu 5 menit, katanya 5 round Iya. kali 5, saya Enggak. siap. Oh, kalau tapi prediksi dari Gideon sendiri kalau melihat peta kekuatan sekarang, Gideon akan selesaiin Billy atau poin atau dengan apa di ronde keberapa? Ya, kalau untuk itu, Prof, saya belum bisa pastiin sih, Prof. Oh, belum bisa pastiin. Belum bisa Soalnya pastiin. Billy yakin loh. Ronde 1 Ya, dengan itu. pukulan atau tendangan. Itu Artinya dia mau ngajakin main pukul-pukulan, berani dia. Iya, dia ya, bilang itu gitu. terserah dia, Prof. Oh, oke. Itu kan ya semua orang pengen main cepat ya, begitu dengan saya juga, Prof. Ya kalau ada kesempatan itu saya ambil, Prof. Mau di ronde pertama, oke. Mau di ronde ke pokoknya kalau dia udah kelebapan aku lihat di ronde pertama itu ya aku ambil. Oh, Mau oke. itu TKO atau itu submit, aku ambil, Prof. Oke, berarti udah siap semua ya. Iya. oke. Ada statement terakhir dari Gideon buat Billy nih besok? Ya, pokoknya ya kita bermain sportif, ya bermain cantik aja lah. Dan samamu semoga sehat-sehat sampai kita fight ya. Kita tunjukkan kualitas yang terbaik hasil latihan kita, ya hasil dua kita, support sama teman-teman sama dari keluarga. Iya. Itu aja sih dari aku. Salam dari Jaguar Porsia, Reeboks Budi. Oke. Dari Billy dong. Dari Billy. Kalau dari saya, apapun hasilnya di oktagon nanti memang tidak bisa diprediksi siapa yang akan menjadi pemenang, tetapi optimis itu perlu dan sangat penting. Dan buat Jaguar Porsia, jaga kesehatan, jangan sampai sakit nanti di Siap. oktagon. Oke, dan tetap junjung sportivitas. Wih, Karena- wah, ini harus nih. Betul. Seorang juara sehebat apapun tanpa sportivitas tidak akan bisa dimenangkan di hati. Ya. Jadi kalau ingin menang di hati dan ingin menang di oktagon, sportivitas adalah hal yang pertama dan penting. Oke, luar biasa. Oke, kita tahan dulu ya. Kita lanjutkan nanti Sabtu. Ya, Sabtu tanggal 3 Desember di Tenis Indoor Senayan atau di Antv jam 10 malam. Karena langsung di partai awal, partai pembuka jam 10 malam kalian berdua akan langsung beradu. Siapakah? Apakah Steel atau New? And new dong. Still dong, Still apa pasti. nih? Reeboks Budi and Oh, new. My eyes on you. Oke. Salam Expetilo, Billy Pasulatan, Gideon Manurung. Jangan lupa saksikan One Pride untuk Untuk Indonesia.